Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imget Sukholidia dengan NIM 196439. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proyek mandiri saya dengan judul Rancang Bangun Kipas Angin Otomatis dengan Sensor DHT11 berbasis Arduino Uno. Latar belakang, Indonesia terdiri dari musim, yakni musim kemarau dan musim dingin. Jika sedang mengalami musim kemarau, cuaca sekitar menjadi panas dan gerah. Selain itu, pemanasan global merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cuaca menjadi tidak tentu. Maka dari itu, banyak orang-orang yang mencari berbagai cara untuk mendinginkan suhu ruangan, baik dengan menggunakan AC, kipas angin, dan lain-lain. Suhu ruangan sendiri sangat berpengaruh pada efektivitas kegiatan atau bahkan dalam pekerjaan. Bekerja pada lingkungan yang terlalu panas dapat menurunkan kemampuan fisik tubuh dan dapat menyebabkan keletihan terlalu dini. Seiring berkembangnya zaman, teknologi meningkat sangat pesat. Saat ini terdapat alat multifungsi yang dapat bekerja secara mandiri sebagai pengatur siklus udara pada saat cuaca panas. Salah satunya adalah kipas angin. Kipas angin sendiri dibuat secanggih mungkin untuk dapat mempermudah pengguna dalam menggunakan kipas angin, sehingga hasil yang diperoleh maksimal dan suhu ruangan yang diharapkan sesuai keinginan. Maka dari itu, dibuat rancang bangun kipas otomatis menggunakan sensor DHT11 serta fan DC berbasis Arduino yang mana untuk mendinginkan ruangan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari proyek ini adalah bagaimana rancangan dari kipas angin otomatis dengan sensor DHT11 berbasis Arduino Uno. Tujuannya untuk mengetahui serta merancang kipas angin otomatis dengan sensor DHT11 berbasis Arduino. Adapun manfaatnya adalah diharapkan alat ini dapat digunakan untuk lebih menghemat penggunaan kipas angin secara berlebihan jika tidak digunakan. Tinjauan pustaka Arduino Uno. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, yang dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Bahasa yang dipakai pada Arduino adalah bahasa C, yang disederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka atau libraries Arduino. Sensor DHT. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi suhu sekaligus mengukur perubahan kelembapan dalam suatu tempat atau ruangan. Sensor ini memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik serta fitur kalibrasi yang sangat akurat. Fan DC 12 volt. Fan sendiri adalah pengatur volume panas udara agar ruangan yang mengalami suhu panas dapat bersirkulasi udara secara normal. Kemudian terdapat relay. Modul relay adalah salah satu piranti yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontaktor guna memindahkan posisi on ke off atau sebaliknya dengan memanfaatkan tenaga listrik. Kemudian terdapat LCD I2C. LCD adalah sebuah peralatan elektronik yang berfungsi untuk menampilkan output sebuah sistem dengan cara membentuk suatu citra atau gambaran pada sebuah layar. Kemudian terdapat adaptor 12 volt. Power supply atau cek daya adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Sistem kerjanya cukup sederhana, yakni dengan mengubah daya ke dalam bentuk aliran dengan daya yang sesuai kebutuhan komponen-komponen tersebut. Sesuai dengan pengertiannya, power supply sendiri berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC yang kemudian diubah menjadi daya atau energi. Metodologi, alat dan bahan yang digunakan: Arduino Uno, obeng, gunting, sensor DHT11, relay 1 channel, kabel LCD yang sudah dilengkapi dengan I2C, fan DC 12 volt, dan adaptor 12 volt. Berikut gambar rangkaiannya. Pada rangkaian tersebut terdapat sensor DHT11, kemudian terdapat LCD, I2C, fan DC, adaptor, relay 1 channel, serta kabel jumper.
Pada LCD sendiri terdapat 4 kaki, diantaranya terdapat ground, VCC, SDA, SCL yang akan dihubungkan ke Arduino, di mana pada kaki ground dihubungkan ke ground pada Arduino, kemudian VCC dihubungkan ke pin 5 volt pada Arduino, kemudian SDA dihubungkan ke pin A4 dan SCL dihubungkan ke pin A5. Setelah itu sensor DHT. Sensor DHT ini memiliki 3 kaki yang dihubungkan ke Arduino, di mana pada kabel berwarna kuning dihubungkan ke ground pada Arduino, kemudian kabel berwarna oranye dihubungkan ke pin 2 pada Arduino, dan kabel berwarna merah dihubungkan ke pin 3 pada Arduino. Setelah itu terdapat relay. Relay ini dihubungkan ke Arduino, yang mana kabel berwarna ungu dihubungkan ke 5 volt pada Arduino, kemudian kabel berwarna hijau ke pin 4, dan kabel berwarna biru dihubungkan ke ground pada Arduino. Setelah itu pemasangan kabel pada fan DC 12 volt, di mana kabel berwarna merah pada fan DC ini dihubungkan pada sisi tengah pada relay ini. Selanjutnya, yang pertama dihubungkan ke relay pada sisi kanan, dan yang kedua dihubungkan ke kabel fan DC 12 volt ini. Berikut diagram alir. Mulai ketika sensor sudah mendeteksi suhu ruangan, kemudian ketika suhu kurang dari 30 derajat, maka fan DC tersebut akan mati. Namun ketika suhu di atas 30 derajat, fan DC akan menyala. Data dari sensor tersebut akan ditampilkan pada LCD. Kemudian berikut program pada Arduino ini. Setelah itu hasil pengujian alat. Dari alat yang telah dirancang, dapat dilihat bahwa alat tersebut berjalan secara baik dan sesuai dengan program yang telah dibuat dan diperintahkan, di mana sensor DHT11 ini sebagai pembaca suhu ruangan yang suhunya nanti akan ditampilkan pada LCD. Ketika suhu ruangan di atas 30 derajat Celcius, maka fan DC akan menyala. Namun ketika suhu di bawah 30, maka fan DC akan mati. Kesimpulan, dari alat yang telah dirancang kemudian telah dilakukan pengujian alat, dapat dilihat bahwa alat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perintah yang telah dibuat, di mana pada fan DC 12 volt ini menyala ketika suhu ruangan lebih dari 30 derajat, dan ketika suhu ruangan menunjukkan suhu kurang dari 30 derajat, maka fan DC akan mati. Disarankan untuk dikembangkan kembali rancangan pada alat ini, di mana fan DC dapat digantikan dengan kipas angin, serta dapat ditambahkan fitur-fitur yang lebih canggih lainnya. Berikut video demo dari kipas otomatis dengan sensor DHT berbasis Arduino. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.